Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Dr. Yudi Wahidin, pengajar Sosial Ekonomi Perikanan Fakultas Pertanian Universitas Juanda. Pagi ini kita berada di satu penginapan bernama Korpak di Waisai, Kabupaten Raja Ampat. Seperti terlihat di background saya itu ada tipe-tipe penginapan yang ditawarkan oleh Korpak ini bagi para wisatawan yang akan menghabiskan beberapa hari di Kabupaten Raja Ampat. Nah, saya ingin coba mengupas bagaimana konteks pariwisata bahari dihubungkan dengan perekonomian daerah, tentu saja kembali lagi begitu ya, bahwa pariwisata bahari ini bisa menghadirkan devisa daerah yang bisa signifikan gitu. Bukan hanya daerah tapi bisa juga sifat nasional, karena memang ada salah satu konten yang ditagihkan kepada pengunjung itu adalah pajak, misalnya pajak PPN ataupun pajak kelembagaan yang kemudian menjadi salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari invoice yang disampaikan kepada pengunjung yang menggunakan tempat ini. Nah, seperti umumnya ketika kita bicara terkait dengan satu sektor, maka kita akan kupas apa sebetulnya yang berkaitan dengan sektor pariwisata bahari ini. Banyak hal yang dikaji. Saya coba pendekatannya adalah pendekatan makro dulu, yaitu berbasis kepada pendekatan Menkyu yang menyatakan bahwa pendapatan sebuah sektor itu dipengaruhi oleh consumption atau konsumsi, baik itu masyarakat, publik, nasional maupun internasional. Lalu kemudian yang kedua yang terkait dengan investasi, kemudian yang ketiga yang terkait dengan government expenditure, lalu kemudian yang keempat adalah net export. Net export ini berkaitan dengan yang berhubungan dengan impor, nilai impor barang yang masuk, baik barang ataupun jasa, serta juga nilai ekspor atau yang ditawarkan atau yang diproduksi oleh lokal. Nah, kita kupas sedikit gitu ya, kalau dari sisi konsumsi misalnya, bahwa keberadaan kawasan ini bisa mendatangkan permintaan, baik itu permintaan untuk akomodasi, yang kemudian dampak turunannya nanti akan ada untuk datang ke sini, ada transportasi bisa juga kalau internasional kan menggunakan pesawat, bahkan nasional juga harus, Nusantara juga harus pakai pesawat juga untuk sampai di Sorong, baru kemudian dari Sorong menuju ke Waisai. Nah, artinya kegiatan pariwisata ini bisa menghadirkan ekonomi yang lain yang berhubungan dengan itu, ya, saling mendukung begitu. Nah, konsumsi yang dilakukan oleh pengguna dalam hal ini bisa berupa pembiayaan untuk melakukan perjalanan dari sisi transportasi, kemudian dari sisi logistik, kemudian dari sisi akomodasi, kemudian dari sisi kuliner, misalnya konsumsi, bahkan di beberapa yang lain adalah yang itu berdampak kepada hadirnya provider, bagaimana dirinya atau si pengunjung itu untuk bisa mendapatkan estetik, misalnya estetika, untuk bisa menikmati keberadaan daerah wisata yang berbasis konservasi di Raja Ampat ini. Itu konsumsi. Jadi semua biaya travel yang dikeluarkan oleh pengunjung itu akan
bisa menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari consumption ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang terkait dengan investasi. Nah, kalau dilihat secara keseluruhan tadi, background tadi ya, ini begitu banyak sebetulnya. Saya coba akan memperlihatkan ya. Nah, ini begitu banyak sebetulnya yang diinvestasikan untuk kegiatan wisata ini, gitu ya. Dan misalnya untuk satu orang, kita ambil satu orang dulu ya, gambarannya, dia akan menyewa satu kamar ini, misalnya E21 ini, dengan harga misalnya sekitar 2 jutaan. Saya sendiri tidak tahu berapa harganya, nanti sih kita coba cek ya. Nah, dari sini dia akan melakukan perjalanan ini butuh berapa lama durasi waktunya. Taruhlah misalnya waktunya itu 5 hari, maka untuk konsumsi dari sewa ini adalah 10 juta per orang. Bayangkan kalau kemudian yang masuk ke Raja Ampat ini, which is berdasarkan data itu lebih daripada 10.000, maka tinggal dikali dengan 10.000 untuk yang itu saja itu ya. Kalau anggap rata-ratanya seperti itu. Nah, 2 juta dikali 5 hari, terus kemudian dikali dengan 10.000. Masya Allah. Nah, ini hanya dari konsumsi saja, hanya dari konsumsi untuk jasa penyewaan, Nah, sebagaimana dilihat di sana, terlalu banyak misalnya yang ada menginap di sini itu dari luar negeri, misalnya mancanegara. Nah, itu satu. Nah, kemudian yang kedua, selain biaya sewa ini, tentu saja ada biaya lain. Sebagaimana tadi disebutkan, ada biaya transportasi yang notabene dibagi 3. Ada transportasi udara, transportasi darat, dan juga transportasi laut. Nah, ini berlaku untuk datang dan kembali. Tentu saja besar, gitu. Misalnya dengan Garuda, satu kali datang ke Sorong itu 3,3 juta. Terus kemudian kalau dari misalnya dengan menggunakan taksi dari rumah ke hotel ke bandara itu butuh berapa, dari bandara di Odo Oksok di Sorong ke pelabuhan itu berapa ya. Lalu kemudian dari pelabuhan Sorong ke Waisai dengan menggunakan transportasi laut ini itu berapa. Dan itu sangat luar biasa. Penyediaan investasi ini terus terang akan menghadirkan juga bangunan-bangunan yang biaya investasi untuk kegiatan pariwisata, baik itu untuk penyediaan akomodasi, baik itu untuk penyediaan transportasi dan sebagainya ya. Dan ini sangat berkaitan dengan kebutuhan lain lagi gitu ya, kebutuhan yang untuk operasionalisasinya. Jadi selain investasi itu juga akan ada operasionalisasi. Nah, selain yang lain tentu saja ada bukan hanya penginapan, tapi juga misalnya investasi untuk bangunan ya, berbasis nature ini kan, nature construction betul-betul. Ini misalnya toilet yang ada disediakan di sekitar penginapan Korpak ini. Dan ini daerah kuliner, bukan kuliner, tempat bersarapan dan sebagainya. Dan tentu saja sekali lagi investasi yang dihadirkan itu akan sangat luar biasa. Itu yang kedua. Jadi selain consumption juga ada investasi baik untuk kegiatan penginapannya itu sendiri, dan juga ada supportingnya. Ada supporting lain, misalnya ada penyediaan industri makanan, industri lain-lainnya gitu ya, manufaktur dan sebagainya. Bahkan ada industri misalnya untuk kegiatan penyediaan souvenir. Nah, investasi lain misalnya jogging, kayak trekking ya, Bapak dan Ibu sekalian bisa lihat misalnya para sahabat bisa lihat di sini ada ekosistemnya, ekosistem mangrove yang kemudian dijadikan sebagai trekking untuk sampai kepada daerah di sini gitu ya, di Korpak ini. Nah, selain
ini investasi. Selain investasi, itu ada yang kedua, yaitu government expenditure atau pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah ini bisa juga dihadirkan dalam bentuk pengelolaan kawasan yang dilakukan agar supaya kawasan tersebut bisa menyiapkan atau memberikan daya dukung dan juga daya tampung lingkungan agar semua penduduk dan juga ini teman yang akan melakukan diving itu akan menghadirkan kesempatan untuk mengelola itu butuh pembiayaan gitu. Nah, selain pembiayaan tentu saja yang lain begitu ya. Misalnya konteksnya pembiayaan yang berbasis kepada pengelolaan kawasan, ada yang sifat rutin maupun yang sifat maintaining dan sebagainya. Nah, selain government expenditure dalam bentuk pengelolaan pemeliharaan, ada juga dalam bentuk kebijakan, misalnya penyusunan kebijakan entah itu dalam bentuk Renstra, entah itu dalam bentuk RPJMD misalnya, atau dan lain-lain, dan itu mengarah kepada semua pembiayaan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk bisa mengefektifkan dan mengefisienkan pengelolaan kawasan. Itu yang terkait dengan government expenditure. Lalu berikutnya adalah next export. Nah, next export ini itu juga berkaitan dengan bagaimana masyarakat lokal itu mampu menyediakan barang dan jasa yang kemudian bisa diekspor atau diproduksi untuk bisa dijual keluar begitu, dalam bentuk misalnya souvenir, atau dalam bentuk kuliner, atau dalam bentuk lain yang memang itu diproduksi oleh orang-orang setempat atau masyarakat setempat yang kemudian jadi barang ekspor. Nah, biasanya untuk beberapa wilayah ada juga net ekspornya menjadi faktor pengurang karena terlalu banyak misalnya barang-barang dan jasa itu didatangkan dari luar. Sehingga kalau kita bilang namanya itu bocor regional atau kebocoran regional. Inilah yang mesti diantisipasi agar supaya net ekspornya itu bernilai positif, sehingga ketika bernilai positif maka dia akan memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan daerah misalnya. Nah, inilah yang kemudian perlu kita kritisi, kita bangun agar semua hal yang berkaitan dengan konteks pengelolaan daerah itu bisa diintegrasikan dengan semua hal yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan daerah, baik secara lokal, nasional maupun daerah, provinsi maupun nasional. Dan pada akhirnya kesempatan itu akan memberikan devisa bagi daerah dan negara begitu, untuk kemudian bisa didistribusikan kembali dalam bentuk government expenditure untuk misalnya infrastruktur, untuk kesehatan, untuk pendidikan, untuk peningkatan lapangan pekerjaan berbasis kepada industri yang BUMN misalnya atau BUMD. Demikian yang bisa disampaikan. Semoga interlinkage antara kegiatan pariwisata yang kemudian berkaitan dengan bagaimana pendapatan daerah itu diperoleh dari hasil ini, itu bisa menjadi diketahui oleh khalayak begitu ya, menjadi insight yang berbeda ataupun menjadi pencerahan yang bersama, sehingga apapun yang kita lakukan pada nanti akhirnya itu bisa diarahkan untuk peningkatan pendapatan dan pada gilirannya kesejahteraan masyarakat. Demikian, wallahu yaqul haq wa hiya disabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.